Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Asri Wijayanti. Kali ini saya akan menyampaikan tentang ilmu hukum sui generis. Oke, kita mulai. Ilmu hukum sui generis. Apakah ilmu hukum sui generis itu? Kita akan mempelajarinya, kita akan membahasnya bersama-sama. Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Ilmu hukum itu adalah ilmu yang sui generis, merupakan ilmu yang jenis sendiri. Jadi sui generis itu artinya adalah jenis sendiri. Hal ini karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit untuk dikelompokkan dalam satu cabang pohon ilmu. Apakah masuk IPS ataukah masuk IPA, dan sekarang dimasukkan dalam sosial humaniora. Ciri ilmu hukum sebagai sui generis itu ada beberapa, yaitu 1. Karakter normatif ilmu hukum. 2. Terminologi ilmu hukum. 3. Jenis ilmu hukum. 4. Lapisan ilmu hukum. Kita akan membahas satu persatu. 1. Karakter normatif ilmu hukum. Apa sih karakter normatif ilmu hukum? Karakter itu adalah sama dengan sifatnya. Jadi ilmu hukum itu sifatnya normatif. Maknanya merupakan suatu konsep atau norma hukum. Isinya adalah suatu keharusan. Harus dilakukan. Bukan deskripsi. Kalau deskripsi itu hanya suatu pernyataan. Kalau suatu keharusan, maka ada impact-nya, ada akibatnya. Keharusan, ada sanksinya jika keharusan itu tidak dilaksanakan. Terdapat kesalahan pemahaman bahwa ilmu hukum itu menggunakan metode penelitian sosial. Apakah benar kita dapat menggunakan penelitian sosial? Sementara ada yang namanya fundamental research. Ilmu hukum itu dikatakan sebagai gejala sosial. Ya. Nah, apakah ini merupakan suatu tindakan? Menurut saya merupakan suatu tindakan yang memaksakan sebagai penelitian sosial. Kita dipaksa untuk memaksa format metode penelitian sosial dengan ciri-ciri rumusan masalah dengan tanda tanya. Tapi memang rumusan masalah tanda tanya ya, apa sesuatu yang kita masalahkan, yang menjadi keingintahuan kita tentang sesuatu hal itu. Yang kedua, dipaksakan untuk ada sumber datanya mana, teknik pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana. Apakah kita memiliki data? Apakah data itu? Lebih tepatkah kita kalau menggunakan istilah bahan hukum? Data kualitatif. Jika tidak ada data, maka dikatakan data kualitatif. Yang ketiga, dipaksakan harus ada populasi. Di mana populasinya, penelitiannya? Di mana sampelnya? Padahal ilmu hukum itu yang normatif itu menggunakan rasio skripta. Kemudian yang selanjutnya, hakikat keilmuan hukum. Apa sih maknanya hakikat keilmuan hukum itu? Ada pendekatan. Pendekatannya adalah falsafah ilmu. Ada pandangan positivistis. Di sini melihat ilmu dalam kajian empiris. Dikenal sociological jurisprudence. Socio-legal jurisprudence. Ini namanya ilmu hukum empiris. Yang kedua adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Padahal di kualitatif atau kuantitatif itu hanya bicarakan antara the gap is described but is rarely explained. Gap-nya apa? Ada fakta, ada norma. Mengapa begini? Tidak sampai ke sana. Jadi hanya menunjukkan bahwa ada gap antara aturan dengan faktanya. Ini loh, aturan ini nggak bisa dilaksanakan. Tapi aturan nggak bisa dilaksanakan itu kan kita harus mengkaji. Sebenarnya di dalam ilmu hukum itu kita melihat permasalahan itu letaknya dalam tataran konflik atau permasalahan, perumusan, pembuatan normanya atau implementasi atau pelaksanaan normanya. Yang kedua adalah pandangan normatif. Di sini ilmu normatif sehingga melahirkan ilmu hukum normatif. Ada teori hukum, ada 3 lapisan. Lapisan itu adalah filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum. Memerlukan dukungan praktek hukum.
Nanti di akhir pembelajaran kita akan mengkaji tentang lapisan ilmu hukum. Terminologi ilmu hukum. Apa sih terminologi ilmu hukum itu? Ada kesalahan mengartikan ilmu hukum dengan satu, Rechtswissenschaft. Di sini Belanda yang maknanya. Dua, Rechtstheorie. Itu bahasa Belanda. Berarti sumbernya dari Belanda. Jurisprudence. Itu dari Inggris. Legal science. Inggris juga. Jurisprudence. Jadi itu akhirannya T. Ini bahasa Jerman. Rechtswissenschaft itu apa? Rechtswissenschaft itu dalam arti sempit diartikan sebagai the Rechtslehre, ajaran hukum. Dogmatika hukum, tidak bebas nilai, tetapi syarat nilai. Dogmatika hukum, aturan hukum, dogmatika hukum. Isinya adalah deskripsi, gambaran mengenai hukum positif dan sistematika hukum positif. Berarti the Rechtslehre Indonesia, kita melihat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, mulai dari konstitusi, Pancasila, konstitusi, sampai peraturan ke bawahnya, Perda. Dalam arti luas, Rechtswissenschaft ini diartikan sebagai 3 lapisan tetap, filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum. Jadi kita melihat makna Rechtswissenschaft itu bisa dalam arti sempit atau dalam arti luas. Sekarang Rechtsteorie itu apa? Dalam arti sempit, terletak pada antara filsafat hukum dengan dogmatika hukum. Berarti apa? Teori hukum ini, ilmu eksplanasi hukum. Ilmu hukum adalah ilmu interdisipliner. Dalam arti luas, tetap dikatakan bahwa Rechtsteorie itu adalah tetap memaknai, memiliki kandungan filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum. Jurisprudence, legal science, jurisprudence menjawab secara umum tentang 1. Hakikat hukum dan sistem hukum. 2. Hubungan hukum dengan keadilan dan moral. 3. Social nature of law, esensi sosial dari hukum. Hukum memberikan dasar-dasar pengaturan pada masyarakat. Di sini, science itu lebih dimaknai ilmu yang didukung bukti empirik. Artinya apa? Sains, kalau nggak bisa dibuktikan dengan bukti empirik itu letaknya di panca indera. Kalau panca indera kita tidak mengatakan ya, maka itu bukan ilmu. Jadi misalnya, setiap benda itu ketika dilemparkan ke atas itu akan jatuh ke bawah. Jawabannya apa? Gravitasi bumi. Tapi ini kan berbeda maknanya. Ketika kita menanyakan pada seorang filosof, mereka masih menjawab bahwa oh jatuhnya benda dari atas ke bawah itu ada karena takut pada Allah, takut pada Tuhan Yang Maha Esa. Karakteristik sains itu apa? Macam-macam. Jadi dikatakan sains, katakan ilmu itu jika memenuhi logiko-empirical verifikatif. Artinya diterima oleh nalar pembaca, didukung oleh bukti, meskipun tidak selalu tampak, dan dapat diuji, diverifikasi, diuji. Logiko-empirical verifikatif. Yang kedua, generalized understanding, mempunyai makna yang berlaku umum. Di sini gampangnya begini, pembaca itu bisa membayangkan urutan peristiwanya, mempunyai makna reproducible, atau dapat diulang, atau dilakukan juga di tempat lain. Jika nggak bisa reproducible, nggak bisa diulang-ulang, nah itu bukan ilmu itu. Kebenarannya hanya setempat aja, lokal aja. Yang ketiga, theoretical construction. Ada teori, ada penjelasan hubungan minimal 2 konsep, 2 variabel, atau 2 kejadian. Sehingga kita nggak bisa membahas kalau hanya 1 konsep. Misalnya, perlindungan pekerja yang di PHK karena efisiensi. Maka di sini kita memilih konsep. Konsep apa? Konsep PHK, efisiensi, perlindungan hukum. Ada 3 konsep di sana. Caranya gimana? Kita bisa melakukan logika deduktif, induktif, kemudian dapat didukung oleh komparasi, analisis, analogi, dan sintesis. Ya. Deduktif itu suatu penarikan logika dari menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Induktif kebalikannya, dari khusus untuk dibuat suatu pernyataan-pernyataan umum.
Information about why and how. Something behind. Sesuatu di belakang layar. Jadi contohnya begini. Kalau karakteristik sains ini memberikan informasi, mengapa dan bagaimana? Mengapa itu adalah pertanyaan substansi. Mengapa? 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 Ingat, ada beberapa metode. Di antaranya adalah metode diagram tulang ikan, fishbone theory. Itu menjawab substansinya, why, mengapa. Lalu, so what gitu loh, itu adalah how, bagaimana caranya. Kalau pekerja di PHK karena efisiensi tidak mendapatkan haknya, maka hukum memberikan tata cara. Tahapannya apa saja ini yang dapat dilakukan. Itu adalah something behind-nya. Sekarang jenis ilmu hukum. Jenis ilmu hukum itu ilmu hukum normatif, objeknya norma. Ilmu hukum empirik, ini macam-macam ya. Satu, ada yang realis. Factual patterns of behavior. Perilaku hakim dalam kasus perkosaan. Itu realis sekali itu. Ini tergantung. Kebanyakan kalau misalnya hakimnya itu perempuan, dia akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hakimnya itu laki-laki. Tapi ini nggak berlaku 100% loh ya, tergantung. Contohnya, dulu ada di daerah Banyuwangi, itu di daerah Banyuwangi, Jember, pengadilan negerinya itu hakimnya perempuan. Tetapi ketika ada kasus perkosaan, dia tidak memberikan hukuman pada pelaku perkosaan itu. Kenapa? Ya karena pelakunya anak-anak satu itu. Kedua, anak-anak itu tidak ngerti apa yang namanya perkosaan itu. Dia hanya mencontoh sesuatu yang dilihatnya dari video. Mengapa dia melihat dari video? Karena orang tuanya nggak ada. Di bawah pengawasan neneknya yang sudah tua, dibiarkan aja. Kemana orang tuanya? Orang tuanya melakukan kerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia. Nah, ini menjadi suatu masalah kita bersama, bahwa realis itu perlu dianalisis. Yang kedua, yang masuk kategori ilmu hukum empiris, yaitu sociological jurisprudence. Di sini kita bisa melihat the gap. Gap-nya apa? Law in action dan law in book. Das Sollen dan das Sein. Aturannya seperti ini. Apakah faktanya juga seperti ini? Contohnya, lampu-lampu rambu lalu lintas, ya, traffic light. Traffic light itu seharusnya kuning, itu apa maknanya? Kita harus berhati-hati agar pelan-pelan mengurangi kecepatan dengan bersiap-siap untuk berhenti. Fakta yang terjadi bagaimana? Fakta yang terjadi adalah ketika kuning kita siap-siap untuk ngebut, jangan sampai mencapai merah. Nah, itu merupakan sociological jurisprudence. Gap aja. Oh, ini nggak bisa diterapkan. Atau mungkin yang lainnya. Kenapa sih angkutan umum itu lebih suka untuk berhenti di perempatan jalan mencari penumpang? Padahal di perempatan jalan kan nggak boleh mobil itu berhenti. Faktanya seperti itu. Sociological jurisprudence hanya melihat gap itu, pertentangan itu, perbedaan itu. Tidak mencari solusi. Paling-paling mereka ada yang mengatakan begini, oh kalau seperti itu maka solusinya rambu itu nggak tepat, rambunya harus dipindah, itu seharusnya tempat parkir. Bisa nggak seperti itu? Ya nggak bisa. Jadi kita harus melihat kasuistis sekali, ini bisa dilakukan sociological jurisprudence atau tidak. Yang ketiga adalah social legal studies, hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum berpengaruh atau tidak? Juris membutuhkan suatu kajian normatif, dibutuhkan ars. Ars itu bukan seni ya. Kalau art seni itu artinya ART itu tulisannya, hurufnya ART. Ini ars. Apa ars itu? Kemahiran berkeahlian hukum. Ada legal scientist. Ini empirik. Indonesia gimana? Nggak jelas. SH-nya itu normatif atau empirik itu nggak tahu. Suka-suka dari kita membuatnya bagaimana. Kalau di Belanda itu Mister in the Rechten. Artinya sarjana hukum, ahli hukum. Kalau di Amerika LLM. Ya. Nah, kita melihat sekarang bagaimana perbedaan antara maaf ya ini. Tadi belum ya.
Bagaimana perbedaan antara ini ya? Nah, perbedaan ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif. Ada pandangan positivistik, ilmu hukum empirik, yang kedua pandangan normatif, hukum normatif. Kita melihat hubungan dasarnya. Kalau positivistik, hukum empirik itu subjek-objek. Kalau normatif, subjek-subjek. Di sini library bisa dipakai dengan membuat suatu pendapat. Research, ada ahlinya. Sikap ilmuwannya bagaimana kalau empirik? Hanya sebagai penonton, dia mengamati saja. Tapi kalau normatif, partisipan, menganalisa norma. Lebih aktif dia. Perspektifnya ekstern. Melihat, oh orang ini melakukan kesalahan ini. Tapi kalau normatif, dia bisa intern, mengkaji sendiri. Teori kebenaran dipakai, korespondensi. Korespondensi itu bagaimana kita melihat ya, kesesuaian dengan empiriknya, kesesuaian dengan panca inderanya. Benar jika sesuai dengan fakta. Itu korespondensi. Berbeda dengan normatif, kita menggunakan pragmatis. Kita menggunakan apa pragmatis itu? Konsensus, kesepakatan. Kesepakatannya siapa? Harus kesepakatannya orang-orang yang sama dalam bidang yang sama. Sekeahlian. Tapi di masyarakat kan kita menganggap bahwa pragmatis itu pokoknya apa enaknya gitu ya. Apa enake gitu bahasa Jawanya gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Proposisi yang dipakai dalam ilmu hukum empirik itu hanya informatif, sifatnya empiris. Tetapi kalau normatif itu normatif, evaluatif. Metode yang digunakan kalau empirik itu panca indera. Karena jelas ya, tadi kebenarannya korespondensi, maka kita kebenarannya menggunakan panca indera. Benar apabila kita lihat benar. Benda dilemparkan ke atas, jatuh ke bawah. Benar, mesti dia jatuh. Nah, itu benar, itu gravitasi. Nah, itu korespondensi, empirik itu. Tapi kalau yang normatif, enggak. Kita bisa menggunakan metode lain. Metode lain itu artinya apa? Enggak harus kok. Sesuatu yang dilempar ke atas itu mesti jatuh. Bagaimana kalau gaya beratnya beda? Bagaimana kalau hampa udara? Enggak sama. Dia enggak akan jatuh. Nah, itu kan ya. Nah, kemudian tataran moral bagaimana? Ada non-kognitif. Kalau normatif itu kognitif. Hubungan antara moral dengan hukum bagaimana? Ada pemisahan tegas. Kalau normatif nggak ada pemisahan. Karena nilai yang dikaji itu nilai. Ilmunya bagaimana? Kalau empirik hanya sosiologi hukum, empirik dan teori hukum empiris. Kalau normatif, ilmu hukum dalam arti luas. Sekarang yang terakhir, kita akan membahas mengenai lapisan ilmu hukum. Apa sih lapisan ilmu hukum itu? Lapisan ilmu hukum itu kita melihat dari 3 hal. Lapisan, hubungan, dan karakteristiknya bagaimana. Nah ini ya. Tataran yang tertinggi itu filsafat hukum. Filsafat hukum itu apa? Growth, begripen, reflektif, spekulatif. Filsafat hukum itu merupakan teori dari teori hukum. Metateori dari teori hukum. Nah, metateori kan ya, dia sebagai metateori dari teori hukum. Kenapa? Karena teori hukum itu berbicara mengenai allgemeine begriffen. Ada analitis, ada normatif, empiris. Kemudian sebagai jembatan dari allgemeine Rechtslehre. Ya. Kemudian isinya bagaimana? Ada asas hukum dan ada sistem hukum. Tapi kalau dogmatika hukum bagaimana? Filsafat hukum itu juga menjadi metateorinya teori hukum, dogmatika hukum. Karena di sini teknis yuridis begripen, teknis yuridis dan normatifnya. Kita melihat terakhir yaitu hukum positif. Dibutuhkan suatu ARS, ARS. Artinya keahlian, kemahiran berkeahlian hukum. Aspek dari pengembangan ARS itu apa? Ada pembentukan hukum, ada penerapan hukum, ada norma kabur. Nah, di sini dibutuhkan legal problem solving. Jadi, intinya, seorang sarjana hukum itu harus mampu membuat suatu legal problem solving. Demikian uraian saya, paparan saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Lebih jelasnya
penjelasan dari apa beberapa slide tadi, kalian bisa membaca, Anda bisa membaca dalam buku saya tentang strategi belajar argumentasi hukum. Saya share juga di website saya nantinya, asrirights.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.